Jadi minggu ini saya baru memulai membaca buku yang berjudul Marcus Aurelius, The Stoic Emperor. Ini bukunya, dan buku ini ditulis oleh Donald J. Robertson. Dia adalah seorang penulis dan dia juga adalah seorang psikoterapis yang mempraktekkan cognitive behavior therapy untuk pasien-pasiennya. Dan jika kamu tahu, terapi CBT ini diinspirasi oleh buku meditation yang ditulis oleh Marcus Aurelius. Saya Jason Herlambang dan ini adalah segmen Stoik pakai Q. Jadi praktek saya membaca itu, bagi teman-teman yang mengikuti podcast saya, mungkin kamu tahu alasan saya membaca sebenarnya karena memang stoikisme menyarankan saya untuk membaca, karena itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Lalu Seneca juga bilang bahwa jika maksudnya setiap hari kita harus mendapatkan sesuatu untuk menghadapi kesulitan di dalam hidup. Mendapatkan sesuatu itu adalah bukan uang, bukan orang yang mencintai kita, bukan harta dan tahta, posisi, tetapi satu hal untuk dipikirkan di dalam hari tersebut. Agar kita bisa memfokuskan diri kita terhadap hal-hal yang memang penting bagi diri kita. Penting bagi diri kita digunakan untuk menghadapi kesulitan. Nah, sebenarnya saya memilih buku ini untuk dibaca karena memang Donald J. Robertson ini adalah seorang penulis yang banyak menulis tentang Marcus Aurelius, dan dia itu adalah seorang fans gitu ya, seorang fans dari Marcus Aurelius. Tetapi yang membuat saya menarik adalah ada quote dalam buku ini yang ditulis oleh James Romm. Jadi James Romm itu adalah juga penulis sejarah yang menuliskan buku-buku seperti buku tentang Seneca, tentang perang dan lain-lain. Dan buku ini atau quote ini sebenarnya membenarkan gitu ya, membenarkan pemikiran saya terhadap orang-orang yang sedang saya pelajari, terutama orang-orang stoik gitu ya. Bunyi quote-nya begini: Ancient lives unfold the stories of thinkers, writers, kings, queens, conquerors, and politicians from all parts of the ancient world. Reader will come to know these figures in fully human dimensions, complete with foibles and flaws. And we'll see that the issues they face, like political conflicts, constraint based in gender or race, tension between the private and public self, have changed very little over the course of millennia. Jadi kurang lebih dalam bahasa Indonesianya adalah kehidupan masa lalu membuka cerita para pemikir, penulis, raja, ratu, penjelajah, dan politisi dari semua bagian dunia masa lalu. Nah, pembaca akan mengetahui bahwa orang-orang ini memiliki dimensi manusia, sama seperti kita gitu maksudnya, lengkap dengan kelemahan dan kekurangan. Dan akan melihat masalah yang mereka hadapi sebenarnya, seperti konflik politik, kendala yang didasarkan oleh gender dan ras, ketegangan antara pribadi dan masyarakat. Perubahannya itu hanya sedikit di dalam beberapa ribu tahun ini gitu ya. Nah, ketika saya mempelajari stoikisme, saya mengharapkan sebenarnya dulu itu bahwa orang-orang yang saya pelajari itu adalah orang-orang yang sempurna, orang-orang yang kuat, orang-orang yang
yang gugu, yang gigih gitu, yang tangguh mempertahankan prinsipnya. Tetapi setelah saya membaca buku-buku dari kayak meditation, lalu bukunya Seneca, lalu bukunya eh, yang ditulis oleh Arian, bukunya Epictetus, diskursusnya Epictetus, itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu adalah orang yang biasa, orang sama seperti kita menghadapi hari-hari yang sulit, yang kadang terasa malas, terasa capek, terasa pegal-pegal gitu. Tetapi yang mereka lakukan adalah memiliki prinsip untuk dipegang, memiliki virtue. Kalau di dalam stoikisme itu adalah virtue, keutamaan. Jadi keutamaan itu adalah bukan semata-mata langsung kita miliki, tetapi virtue itu adalah pegangan ketika kita merasakan malas misalkan, merasakan marah misalkan, merasakan kecewa, merasakan bahagia, merasakan eh, keresahan, merasakan eh, semua emosi di dalam hidup kita yang tentu saja emosi-emosi tersebut seringnya menjadi penghalang, menjadi rintangan untuk menjalani hidup kita sehari-hari, gitu ya. Seperti contohnya Marcus Aurelius. Marcus Aurelius di dalam bukunya Meditation itu tidak menuliskan puisi, itu tidak menuliskan quote-quote yang sekarang kita lihat di media sosial. Dia menuliskan memang kata-katanya cantik ya, kata-katanya memang sangat indah, sangat puitis, tetapi sifatnya itu kan meditation itu adalah buku yang ditulis oleh dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Agar dia bisa bangun di pagi hari, agar dia bisa tidak malas dan rebahan di kasur, bayangkan kasur kaisar yang empuk, yang hangat gitu ya. Tetapi dia juga menuliskan di situ bahwa ini bukan tujuan saya hidup. Ini bukan tujuan saya hidup untuk menikmati kenyamanan. Tetapi saya hidup itu ditakdirkan untuk menjadi seorang kaisar yang harus pergi menjalankan fungsinya sebagai seorang kaisar. Lalu Epictetus bilang bahwa hidup kita itu sebenarnya ditarik oleh takdir gitu ya. Kita itu hidup seperti anjing yang diikat oleh pemiliknya jalan keliling kota. Tetapi kita memiliki pilihan. Apakah kita akan bahagia dengan takdir tersebut atau kita sibuk untuk melepaskan diri dari takdir tersebut yang akan menjadikan diri kita itu tersiksa gitu, karena kita tidak bisa menghindar dari takdir somehow gitu ya. Kita tidak bisa menghindar dari takdir. Sure, mungkin di antara kamu berpikir bahwa oh, saya bisa berusaha untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik agar tidak dipecat dari perusahaan. Tetapi kan kita tidak bisa membaca kondisi ekonomi di masa depan misalkan. Kondisi bos kita misalkan, ego bos kita gitu. Kita tidak bisa membaca perubahan itu. Tapi tentu saja kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Tetapi lagi-lagi kata Seneca, kita harus memiliki satu hal setiap hari atau mendapatkan satu hal setiap hari untuk menyiapkan diri kita menghadapi kesulitan. Menyiapkan diri kita untuk menghadapi kesulitan. Bukan uang, bukan hal-hal yang bersifatnya material, bukan. Tetapi pola pikir kita, cara pandang kita melihat kesulitan tersebut. Dan bagaimana cara kita menerima apa yang kita dapatkan saat ini. Dan ketika kita membaca gitu ya, kebanyakan mungkin ya bagus gitu ya, beberapa video atau banyak juga video di YouTube, di Instagram memperlihatkan bahwa
ada tren menanjak tentang membaca buku, berolahraga, tetapi apa yang kita dapatkan? Apakah kita hanya mengikuti tren tersebut, atau kita memang benar-benar belajar cara bagaimana mendapatkan hal yang terbaik dari kegiatan yang kita pilih tersebut, gitu ya. Ketika kita membaca buku, lalu kita hanya menilai apakah buku itu bagus atau tidak, buat apa gitu? Buat apa? Saya berusaha juga gitu ya, ketika saya membaca buku, ketika saya membeli buku, saya berusaha bahwa saya tidak memberi judgement terhadap buku tersebut. Saya tidak menilai buku tersebut. Saya berusaha untuk mempelajari apa yang penulis itu katakan, apa yang penulis itu bayangkan di dalam pikirannya, apa yang penulis itu tawarkan kepada kita, kepada saya. Ketika Seneca menawarkan misalkan kita harus hidup menghindari kerumunan, menghindari orang banyak, itu kita harus mengerti apa yang ia maksud gitu. Kita tidak bisa juga membedakan, kan kata James Rom ini, kita tidak bisa membayangkan terlalu jauh kehidupan kita sekarang dengan kehidupan masa lalu. Karena perbedaannya itu sedikit gitu ya. Kita sekarang struggle untuk menghindari internet, menghindari video-video yang sifatnya bodoh gitu ya, yang sifatnya kalau kata Rocky Gerung mendungukan diri kita atau brain rot gitu ya. Itu kan struggle atau kesulitan yang kita hadapi sekarang. Dan begitu juga kata Seneca, dia pun sama gitu, dia struggle untuk menjaga moralnya, nilai moralnya di tengah-tengah politikus atau politisi yang setiap hari memang ia temui gitu. Kerumunan itulah yang harus kita pahami, itu bukan kita hindari sebenarnya. Itu pun yang Seneca bilang, tetapi yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri kita agar kita bisa lebih baik daripada kerumunan tersebut, daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya ya seperti di dalam pekerjaan gitu. Dan kita lagi-lagi ketika kita membaca buku, kita harus tahu bahwa penulis itu adalah orang yang tidak sempurna. Penulis itu adalah orang yang berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik. Pekerjaannya apa? Ya menulis. Dan kita tidak perlu menilai buku itu. Ketika kamu pikir buku itu tidak cocok untukmu, bukan berarti buruk atau bukan berarti jelek. Ya sudah, tidak usah dibaca gitu. Ya udah, sudah tidak usah dibaca gitu. Karena kata Seneca juga, kita itu membaca harus seperti mata-mata yang memahami situasi di dalam pemikiran penulisnya. Bukan seperti pengungsi gitu, pengungsi atau orang yang traveling gitu ya, orang yang pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Oh ini jelek, saya pindah lagi ke tempat lain. Oh ini jelek, pindah lagi ke tempat lain. Kata Seneca, to be everywhere is to be nowhere gitu. Kita tidak usah membaca buku banyak-banyak gitu ya, kayak traveling untuk mencari apa yang kita inginkan, tetapi kita seharusnya memilih buku yang memang buku itu ditulis oleh penulis yang benar-benar baik untuk kehidupan kita gitu aja. Kayak saya sekarang mungkin saya lebih fokus, saya baca beberapa buku kontemporer juga gitu, tapi saya lebih fokus ingin mempelajari sebenarnya bagaimana cara Seneca berpikir, bagaimana cara Marcus Aurelius berpikir, bagaimana cara Epictetus menjelaskan diskursus-diskursusnya. Siapa guru Epictetus? Bagaimana cara Musonius Rufus berpikir? Bagaimana Cato berpikir? Cato adalah seorang stoik yang dikagumi oleh Seneca.
Dan kita harus berhenti, saya rasa, mengkritik segala sesuatu gitu ya. Dan yang saya bisa lihat dari sejarah ini adalah kita harus berhenti menggantungkan diri kita kepada orang lain. Kepada orang lain itu siapa sih? Orang lain itu terutama pemerintah. Pemerintah. Kita harus berhenti menggantungkan diri kita kepada pemerintah. Karena tidak akan ada pemerintah yang menjadi pemerintah yang sempurna. Jika kamu membaca buku-buku tentang stoikisme aja, kamu bisa lihat bahwa tentu terutama dari Seneca, dari Cato, dari Musonius Rufus, dari Marcus Aurelius, dari Epictetus gitu ya, bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kita sebagai masyarakat itu adalah sepertinya memiliki hak untuk mengkritik, memberi saran, berharap ya kita punya hak gitu ya, kita punya kewajiban katanya, kewajiban sebagai warga negara mengingatkan pemerintah. Tetapi apakah hak dan kewajiban itu adalah hal yang membuat diri kita lebih baik atau tidak? Apakah mengkritik itu membuat kita bisa menggunakan virtue atau keutamaan dengan lebih baik atau tidak gitu. Di dalam stoikisme, apapun yang kita lakukan seharusnya mengarah ke virtue, ke keutamaan. Keutamaan adalah hal yang harus kita pelajari, yang harus kita miliki dan harus kita praktekkan. Jadi demikian episode Stoik kali ini. Terima kasih.